Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN Negeri 1 Kudus, rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Semoga Allah senantiasa memberikan kita, keluarga besar MTSN Negeri 1 Kudus diberikan rahmat, ridho, serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhat tholab rahimakumullah. Setiap kita dihiasi sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang dominan, dengan itulah orang akan menyebutnya. Pada diri kita ada sifat sabar, marah. Ketika sabar itu lebih dominan, orang akan menyebutnya penyabar. Jika marah itu sangat kuat, maka orang akan menyebutnya dengan sebutan pemarah. Semarah-marahnya orang mesti punya sifat sabar, dan sesabar-sabarnya orang mesti punya sifat marah. Nah, ibadah puasa ini mendidik kita agar bisa mendominankan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah sifat sabar. Ayyuhat tholab rahimakumullah. Pada kesempatan ini, untuk mengisi kegiatan pesantren Ramadan online, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang arti dan pentingnya sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam arti secara bahasa dimakna menahan. Secara istilah, sabar bisa diartikan menahan diri dari segala bentuk kesulitan, kesusahan, atau menahan diri dari segala yang kita anggap tidak menyenangkan atau yang kita benci. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi 3. Sabar ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar ala ta'ah atau sabar dalam ketaatan artinya melaksanakan perintah dengan ikhlas, tidak menggerutu atau tidak cepat selesai. Ya, karena biasanya ketika orang ibadah itu sebenarnya durasinya tidak lama, cuma karena timbul rasa malas, apalagi setan juga berperan untuk mengganggu kita, akhirnya terasa sangat berat sekali. Padahal contohnya sholat duhur itu kan cukup kita lakukan ya sekitar 5 menit lah, itu udah selesai. Tapi karena ada malas, akhirnya berat sekali. Nanti kadang begitu. Ya, lah disinilah pentingnya sifat sabar. Ya, ketika orang itu bisa menahan, sabar, ya, dalam ketaatannya, dia bisa istiqomah, akhirnya membuahkan keikhlasan. Ya. Contohnya, seumpamanya ada anak yang lagi belajar, ya, dia disamperin temannya, diajak untuk bermain. Tapi karena dia tahu belajar ini penting, apalagi ada tugas-tugas, dia memilih untuk sabar, dia menahan. Ya, sementara aku tidak main dulu, aku mau belajar. Nah, ini namanya belajar, ya, termasuk ketaatan. Dia bisa sabar dalam ketaatan. Atau mungkin sekarang itu anak-anak kalau ketika khutbah itu kan kadang kurang sabar, rame.
ya. Biasanya khutbah itu agak lama. Anak-anak sekarang itu kadang malah membuat status. Nah, ini kan nggak baik ya, namanya nggak sabar. Buat status, tulis hari ini khutbahnya lama. Nah, seperti itu. Ini namanya tidak sabar. Makanya harus sabar. Selanjutnya, sabar dalam maksiat. Artinya menjaga agar kita tidak melakukan sebuah kemaksiatan dan tidak kecewa ketika banyak orang senang dalam kemaksiatan itu. Contohnya ada seseorang diajak temannya untuk menghadiri sebuah pesta ulang tahun lah katakannya. Ini di situ ada minuman khamr ya, atau narkoba, minuman keras ya. Ketika dia diajak untuk minum, untuk mengkonsumsi narkoba itu, dia tidak mau. Ini namanya sabar. Dia menahan agar tidak mau. Ini namanya sabar alal maksiyah, sabar dalam kemaksiatan. Dan dia juga tidak kecewa ya, ketika dia tidak mengikuti teman-temannya, walaupun teman-temannya senang, bergembira dalam pesta miras itu. Kemudian yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah yaitu orang itu tabah ya, tabah ketika mendapatkan ujian musibah, dia tabah. Ini sabar dalam musibah, karena memang setiap orang itu mesti dicoba sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Allah sendiri dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, kalian pasti akan kami berikan cobaan, bisain dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Di antaranya adalah minal khauf, dari rasa khawatir, rasa takut ya. Seperti saat ini kita mendapatkan ujian dari Allah berupa ada pandemi COVID-19 atau corona itu. Ini ada rasa khawatir tertular ya, atau terkena. Nah, baru ODP aja sudah khawatir ya kan. Makanya untuk antisipasi kita berada di rumah. Ini ada rasa khawatir. Kemudian minalju ya, di antara cobaan itu ada lapar, diberikan cobaan rasa lapar. Mesti kita pernah merasakan lapar. Sampai-sampai ada orang yang juga laparnya parah, ada yang sampai busung lapar, ada yang sampai meninggal karena kelaparan itu. Ini adalah cobaan. Wana kesim, dan diberikan cobaan serba kekurangan. Nah, ini minal amwal, di antara kekurangan itu ada kekurangan berupa materi, harta benda. Ya, seperti ada orang kemalingan, orang kena kerampokan, ada yang di PHK. Ya, seperti anak-anak juga. Nah, ini ketika di dalam rumah tidak bisa pergi ke sekolah, ini kan ada kekurangan. Biasanya ke sekolah dapat uang saku. Nah, ini juga ujian ya kan. Kemudian minal amwali wal anfus ya, wal anfus ini kita diberikan kekurangan, diantaranya adalah berkurangnya jiwa-jiwa. Ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang meninggal. Ini mesti ya, makanya perlu kesabaran. Kemudian minas samarot diberikan kekurangan dari buah-buahan. Nah, ini kalau dia seorang petani ya, ini berarti dia diberikan cobaan kurangnya buah-buahan, dia tidak bisa panen, gagal panen, atau panen tapi tidak sesuai targetnya. Nah, ini namanya kekurangannya ya. Atau kalau dia seorang pedagang, mungkin dagangannya tidak laku ya, atau rugi ya, seperti itu.
Namun Allah menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris shabirin. Ya, kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Ya, kalau di dunia Allah mungkin nanti memberikan kemudahan setelah cobaan itu. Inna ma'al usri yusra. Setelah melewati kesukaran, kesulitan, maka Allah mesti akan memberikan kemudahan. Selanjutnya, siapa itu orang-orang yang sabar? Diteruskan dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang ketika tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau senggot tarje, atau istilah dengan senggot istirja. Ya, jadi kita ketika tertimpa sesuatu yang kurang menyenangkan karena musibah, jadi tidak harus ketika ada keluarga yang meninggal ya, tapi ketika orang itu mungkin jatuh, orang itu rugi atau kena musibah yang lain, ya ini hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Nah, kemudian hendaknya orang yang kena musibah ini juga menjadikan sarana untuk minta pertolongan kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita ketika dapat musibah, kita berusaha untuk tenang, tidak menyalahkan, ya, tidak menggerutu. Ini sebagai sarana kita latihan. Ya, hari ini kita kena musibah. Jadi sebenarnya musibah itu, sebenarnya sabar itu tidak harus diucapkan saja, tapi harus dipraktekkan. Kalau diucapkan itu mudah sekali, tapi prakteknya yang sulit. Ya, ini kita latihan. Apalagi kita memasuki bulan puasa ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar sehingga Allah nantinya memberikan kita kabar gembira berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan ada barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.